berbulan-bulan tuh sampai udah ASI selesai, kan harusnya minum susu, tapi nggak punya duit, nggak beli susu, jadinya pakai air putih hangat kasih gula supaya nggak nangis. Di situ akhirnya Tuhan izinkan untuk sekarang kamu kita proses dulu ya, senang-senangnya udahan dulu bentar, kita proses dulu. Papaku di PHK, nggak butuh waktu lama dari 2017 sampai akhirnya kita ke titik nol. Pada saat itu akhirnya aku merasa kok Tuhan jahat banget ya. Aku sangat berpikir seperti itu. Aku berdoa siang dan malam nggak ada jawaban. Sampai akhirnya jualan minuman es tuh, jualan di pinggir jalan. Token listrik bunyi, tiba-tiba bunyinya makin kenceng. Aku baru tahu ternyata kalau bunyinya makin kenceng, mati dia. Situ sedih banget kan, mama nangis, ya saya juga ikutan nangis kan. Mau minjem ke siapa, minta tolong ke siapa, nggak ada yang nolongin. Ini kita mau bikin film judulnya Gereja Setan The Movie. Aku baca sinopsisnya, dikasih tahu sinopsisnya. Ini serius nih bikin film kayak gini? Ini film yang formulanya belum pernah ada di Indonesia nih. Halo, hai. Halo. Pernah ingat nggak yang namanya tendangan siapa? Tendangan si Madun. Tendangan si Madun. Nah, kalau pernah nonton, pernah ingat ada satu tendangan yang terkenal itu ya. Ini dia yang pernah nendang dengan tendangan yang terkenal. Siapa namanya? Nama aslinya Richard Evander. Lihat ya, Nama Evander aslinya. kayaknya ada kayak nuansa Belanda gitu ya. Dari nenek. Dari nenek. Nenekku Ya? sebenarnya namanya Nicholas. Nenekku Nicholas laki dong. Namanya Elisabeth van der Veer. Mungkin terinspirasi dari nama nenek yang Belanda itu, tapi ya udahlah jadinya Evander. Gitu. Kita mau dengerin kesaksian dari apa ya dialami dalam kehidupan dan benar-benar pertolongan dan kemuliaan Tuhan tuh nyata dalam kehidupan dari Richard. Boleh ya? Boleh banget, dengan senang hati. Oke, biasanya kita seneng banget denger dari kisah kehidupan dari keluarga dan terutama masa anak-anak. Kehidupannya seperti apa sih waktu masa kecil sebelum jadi artis, betul? Oke, sebenarnya aku 2 bersaudara ya, ada kakak. Oke. Tapi kita langsung ke intinya aja. Yes. Atas anugerah Tuhan ya, Tuhan memberikan begitu banyak pengalaman yang gak enak dalam hidup kita, tapi juga yang enak. Jadi ada yang enak, ada yang gak enak. Tapi ini cukup menarik ya, kalau latar belakang keluarga, ya seperti biasa, kantoran, papa, mama, dan sebagainya. Gak ada tuh yang di dunia entertain, gak ada yang di dunia bisnis. Gak ada, kita bener-bener atas anugerah Tuhan ya belajar sendiri gitu ya. Gak ada yang menuntun, gak ada privilege. Tapi mungkin kalau boleh kesaksian ya, ini mulai dari yang mana dulu nih? Dari yang ekonomi kali ya, atau langsung dari yang buruk-buruknya aja sekaligus? Dari ekonomi dulu dong. Oke. Jadi memang salah satu cara Tuhan untuk memproses atau mengubahkan seseorang itu salah satu adalah dengan cara ekonomi, keuangan atau duit, karena everything needs money, bener dong. Semua orang juga butuh uang. Butuh uang pasti. Dan ya atas anugerah Tuhan akhirnya dari lahir tuh, aku lahir tahun 98. Ya, jadi 98 itu kan momennya lagi susah ya Indonesia ya. Karena krisis kan. Kebetulan papa mama juga bukan keluarga kaya tuh. Jadi menderita tuh selama aku melahirkan itu sampai aku usia berbulan-bulan tuh sampai udah ASI selesai, kan harusnya minum susu. Tapi nggak punya duit. Jadi? Nggak beli susu, jadinya pakai air putih hangat kasih gula supaya nggak nangis. Terus sampai papa ngutang beli susu untuk aku nih. Makanya golden age yang seharusnya dikasih nutrisi terbaik, tapi aku nggak dikasih. Makanya kalau dilihat aku sama kakakku beda nih. Kakakku kan lebih tebel gitu kan badannya, karena dia nutrisinya bagus. Saya tidak bagus. Terus singkat cerita, berjalan dengan kesungguhan mama papa terus, pelayanan di gereja, jadi gembala anak-anak muda dan seterusnya. Tuhan berkati sampai di titik puji Tuhan sangat cukup, bahkan berlebih lah untuk menikmati berkat Tuhan gitu. Itu timelinenya aku udah SD tuh, mungkin SD kelas 2 kali ya. Itu puji Tuhan lah, secara materi ekonomi oke, kita bisa ke Amerika, ke New York, ke Eropa tiap tahun. SD, SMP, SMA, sampai 2017. Tibalah saat itu 2017. Di situ akhirnya Tuhan izinkan untuk sekarang kamu kita proses dulu ya. Senang-senangnya udahan dulu bentar, kita proses dulu. Apa yang terjadi waktu itu? Papaku di PHK. Ketibaan aja Dengan posisi yang sangat baik di perusahaan Prancis, tapi kantornya di Indonesia, pabriknya di Pulau Gadung. Posisi itu sangat bagus banget lah. 2017 for no reason, bukan karena kesalahan, bukan karena korupsi dan sebagainya, no. Tapi memang kantornya aja bubar gitu. Jadi akhirnya papa pensiun. Di situ posisinya kakak masih kuliah di Belanda.
Mahal tuh biayanya tuh. Iya, pasti. Terus biaya hidup kita dan sebagainya yang sudah terbiasa dengan materi yang banyak, nyaman. juga udah nyaman, jadinya kan agak sulit ya untuk memanage keuangan. Nggak butuh waktu lama, dari 2017 sampai akhirnya kita ke titik nol. Kita punya moge, kita punya mobil, jual mobil yang ya oke lah, dijual mobilnya, motor besarnya dijual, satu-satu semua, tuh ya? Satu-satu pelan-pelan. Terus 2017, 18, 19. Jadi, tapi itu di tengah-tengah kesulitan Tuhan tuh baik banget sih memang. Jadi Tuhan tuh kadang ngasih masalah tuh beserta dengan solusinya juga. Amin. Bukan kadang sih, memang itu caranya Tuhan. Cuman kadang-kadang masalahnya duluan, solusinya belum dikasih tahu. Pastilah ya. Selalu begitu. Saya udah tanya ke semua orang, kok sama terus ya? Oh, berarti memang begitu caranya. Iya kan? 2017 atas anugerah Tuhan dapat stripping sinetron di RCTI, judulnya Roman Picisan, Rompis. Itu cukup booming tuh. Oh, iya dapet, itu tuh. Next, lanjut lagi ke TOP, tukang ojek pengkolan di RCTI itu sampai 2019. Cukup panjang tuh, dapat sekian ratus episode. Jadi start dari 2017 sampai detik ini atas anugerah Tuhan bisa jadi ya kalau bahasa sok kerennya tulang punggung lah ya. Saat artinya ini ya. Iya, dari 2017 karena kan papa mama bukan pebisnis. Enggak, kerjaan juga udah selesai di 2017 kan. Wait ya, kayaknya ini udah kelihatan gitu. Tapi aku pengen denger ya strugglingnya tuh pas begitu menemukan 2017 kayaknya it's not that simple deh ya kayaknya. Iya ya. sih, banget sih. Sempet nggak waktu kehilangan kenyamanan itu, terus mungkin marah sama keadaan dan mungkin juga marah sama Tuhan kondisi itu karena nggak mudah ya dari yang bisa jalan-jalan sampai ke Eropa tiba-tiba akhirnya dari nol semua ke titik nol lagi. Dan akhirnya hilang kan kenyamanan itu. Sangat hilang. Apakah ada kemarahan dalam hati, terus akhirnya jadi pemberontak di situ, terus akhirnya melakukan hal-hal yang akhirnya menyimpang keluar dari jalurnya Tuhan. Coba pengen denger. Pasti tidak ada satupun manusia normal yang tidak kecewa kalau di posisi itu. Siapapun ya, itu pasti. Dan secara manusia yang punya hati itu wajar, itu normal. Tuhan tahu kok. Walaupun kita sekecewa itu, tapi pada saat itu akhirnya aku merasa kok Tuhan jahat banget ya. Di situ pikiran kacau, tersesatlah dalam pikiran. Ini kalau memang Tuhan baik, kenapa ini diizinin? Firman-Mu loh Tuhan bilang, anak-anakku tidak akan dipermalukan. Siapapun yang berharap padaku mengandalkan Tuhan tidak akan berkekurangan. Lah ini kurang banget ini. Berarti nggak valid dong ayat itu. Aku sangat berpikir seperti itu. Aku berdoa siang dan malam, gak ada jawaban. Dan di saat itu kesempatan terbaik buat iblis selalu masuk di pikiran ya. Tepat banget kayaknya ya. Perfect moment untuk iblis nyerang kita di saat kita down. Setelah itu ya aku sampai akhirnya jualan minuman es tuh. Aku bikin minuman es coklat, jualan di pinggir jalan. Saat itu tuh keadaan yang memang udah lagi kayaknya nggak baik-baik saja, terus nggak ada tawaran jadi artis atau jadi main film lagi gitu, kok pas banget. Jadi setelah tahun 2019, kan 2017, 18, 19 masih ada sinetron tuh, yang Rompis sama TOP. 2019 nih sebelum COVID kan, itu kan orang pada susah hidupnya pas COVID 2020. Betul. Lah kalau saya udah duluan 2019, itu udah jual-jual segala macem. Jadi ketika COVID orang pada ngeluh, telat, gue udah dari kemarin kayak gitu. Jadi aku malah seneng, ada temennya gue nggak susah sendirian gitu. Saking susahnya maksudnya. Akhirnya 2019, 2020 jualan es pinggir jalan. Setelah PSBB kan masih PPKM tuh. Jadi kita bisa jualan tapi sampai jam 6 sore doang. Kalau di Bekasi ya peraturannya. Udah jualan minuman es yang harganya 14.000, 10.000 itu. Dan aku orang yang ngejualnya aku. Ada rasa malu nggak waktu pas mau menjajakan itu? Pastilah, pasti banget. Gimana malu mengorbankan banget. Dan menghilangkan itu untuk tetap harus melakukan penjualan atau jualan itu? Karena ya disitulah ternyata Tuhan juga ngajarin ya bahwa manusia hidup dengan ego dan gengsi itu hanya mempersulit diri sendiri gitu. Pilihannya makan atau jualan? Yes, pilihannya ya token listrik yang udah for the first time aku dengar suara token listrik itu 2019. Ternyata gini suara token listrik. Nggak tahu aku. Dan tiba-tiba tuh pernah ada satu momen bener-bener nggak ada uang sama sekali. Di ATM itu paling ya 27.000 lah paling.
Token listrik bunyi, dut, dut. Tiba-tiba bunyinya makin kenceng, dut, dut, makin cepet ya, dut, 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 dut. Aku baru tahu ternyata kalau bunyinya makin kenceng, dut, 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 mati dia. Jadi gelap, token listriknya mati. Situ sedih banget kan, mama nangis, ya saya juga ikutan nangis kan. Mau minjem ke siapa, minta tolong ke siapa, nggak ada yang nolongin. Orang-orang dulu yang kita kenal, teman-teman dulu, teman-teman di keartisan yang kita kenal deket, dia nggak tolong, dia bisa tolong. Dia sangat terlalu mudah bagi mereka untuk tolong seorang sahabat saya gitu kan. Tapi dia nggak melakukan itu, dan it's okay juga, itu hak mereka. Tapi sedih, sakit. Jadi itu merasa banyak hal terjadi langsung kayak bertubi-tubi ya. Iya. Udah keadaan tidak memungkinkan karena papa di PHK. Iya. Terus juga nggak ada datang tawaran untuk main sinetron atau film. Iya. Terus mau minta tolong teman kok seakan-akan kayaknya udah nggak dikenal lagi gitu ya. Nggak dikenal lagi. Dan itu bener-bener real. Okay. Maka di situ aku dapat satu pelajaran perenungan yang luar biasa ya. Kalau ada quotes bilang tidak ada orang yang mau berteman dengan orang miskin, bener. Aku merasakan. Okay. Tapi satu pribadi yang tetap mau sama kamu walaupun kamu miskin, dosa, jorok, najis, Yesus namanya. Amen. That's real. That's real. How? Kita kenal orang-orang hebat, kita kenal orang-orang yang terkenal, duitnya puluhan miliar, masih muda, rumahnya udah segede istana. Kita sahabatan sama mereka. Tapi ketika kita susah, percayalah, jangankan telepon WA, nggak akan dihiraukan. Nggak akan dibales. Okay. Dan itu aku dapat pelajaran itu karena pengalaman, dan hanya satu pribadi, the only one, satu pribadi yang tolong kita, yaitu pribadi yang paling sering kita nggak pikirin, yaitu pribadi yang paling sering kita cuekin karena nggak penting, karena nggak kelihatan. Gimana itu pas momen itu ketika pas lagi situasi dan suasananya memang akhirnya sendirian kan kesannya? Yes. Karena harus mama cuma bisa nangis. Keluarga juga udah nggak ada yang bisa bantu juga, teman juga apalagi gitu ya. Terus akhirnya masih ingat ada pertolongan yang terakhir ini. Pertolongan terakhir di saat-saat terakhir juga. Ya sebenarnya udah mati lampu sih. Okay. Mobil juga udah jual, motor udah jual, tetap loh kita cari kerjaan, tetap kita lamar ke kantor-kantor PH. Okay. Casting. Ditolak. Tidak cocok. Okay. Jadi seperti memang akhirnya saat ini aku baru sadar ternyata memang itu adalah proses yang Tuhan izinkan. Disengaja, kejadian itu disengaja. Tuhan sengaja menutup pintumu. Tuhan sengaja membuat semua orang yang kau kenal dari dulu, yang kau andalkan itu gak ada yang tolong kamu. Okay. Orang-orang hebat, orang-orang top itu gak ada yang tolong kamu. Okay. Not even one orang aja gak ada. Okay. Dan Tuhan izinin. Okay. Ternyata di situ sekarang nih aku baru ngerti ya sekarang. Dulu mah marah banget. Aku tuh pernah saking marahnya di suatu tempat. Jadi ada deket rumahku namanya Pemancingan tuh. Okay. Tempat pemancingan. Cuman kalau malam kan gelap dan jarang sepi ya. Aku tuh bener-bener lihat ke atas. Karena aku tahu nih kan ceritanya Tuhan di atas gitu kan. Dengan aku tatapan sekecewa itu, gila Tuhan jahat banget ya. Aku mikir gitu. Bapak ibu gue dari dulu melayani Tuhan. Okay. Saya juga nggak pernah nipu, nggak pernah jahatin orang, nggak pernah gitu. Okay. Dijahatin sering, ditipu sering. Okay. Tapi kenapa Tuhan izinin ini terjadi sama saya gitu? Okay. Sesalah apa sih saya sampai harus merasakan sesakit ini? Dulu aku mikirnya gitu, sekarang aku baru ngerti. Ternyata jawabannya adalah simpel banget sih. Tuhan tuh cuman kepengen sesederhana banget ini. Lo jangan bergantung sama siapapun kecuali gue. Lo boleh kenal pangkat bintang 1, 2, 3, 4, bintang 7 kalau perlu. Okay. Boleh, that's good. Tapi ketika alam bawah sadar lo udah mikir, aman lah gue ada dia nanti. Wah itu titik itu yang Tuhan gak mau. Okay. Titik ketika kita gak sadar kalau kita bergantung sama orang, itu yang mau Tuhan hilangin. Jadi dibikin semuanya gak ada yang nolong, gak ada kerjaan, gak ada uang, gak ada aset, gak ada properti, apapun yang bisa dijual lagi. Supaya Tuhan bisa, makanya di Alkitab kan bilang kan di dalam kelemahan kuasa Tuhan semakin terlihat, semakin sempurna, semakin kuat, semakin bekerja. Oke. Oh, oke. Itu perjalanannya ya. Iya. Segitu tough ya. Dan sampai akhirnya gimana itu? Tiba-tiba
melakukan penjualan dan lain sebagainya itu yang dorong gerobak, terus hanya untuk sebetulnya berarti kan ada satu desakan kepepet gitu ya, karena listrik udah mati. The power of kepepet. Ternyata aku belajar sesuatu hal ya. Kadang pendewasaan itu bukan dari umur, tapi dari the power of kepepet. Jadi hidup memaksamu untuk dewasa. Suka nggak suka, walaupun belum umurnya, walaupun bukan tanggung jawab kamu, tapi kamu yang harus lakukan itu. Kok saya nggak kamu? Mau udah, mau nggak mau. Bisa nggak bisa? Saya nggak bisa. Saya nggak ngerti. Aku nggak ngerti desain. Aku nggak ngerti betapa kompleks dan rumitnya untuk menjalankan, walaupun cuma jualan es ya. Tapi ternyata tidak semudah itu. Kenapa mikirnya kok bisa ke es? Karena secara teknis kalau jualannya makanan, let's say kita jualan nasi kulit ayam 15.000. Sama kita jual es boba coklat Choco Original Hazelnut ditambah topping keju, harganya sama. Secara psikologi kan, bukan secara biologis, orang cenderung akan lebih banyak minum daripada makan. Makan sehari 3 kali. Orang kalau udah makan kenyang, terus tiba-tiba ada steak terenak di dunia juga, aku masih kenyang, nggak mau deh. Tapi orang kalau udah kenyang banget, tapi dia lihat green tea latte, gue mau dong. Jadi kesempatan untuk kemudian orang tertariknya lebih tinggi. Dan ada beberapa jawaban teknis lain sih, gitu. Jadi udah ada analisanya ya, makanya terus akhirnya pilihannya itu ya. Pilihannya itu. Terus akhirnya ternyata ada lagi datang yang namanya tawaran untuk main lagi. Itu 2022. Oh, berarti setelah pas begitu sudah menjalani COVID ya? Udah mulai bebas dikit. Tiba-tiba ada salah satu PH dari RCTI telepon untuk sinetron. Di situ posisinya aku udah bukan cuma jualan coklat tapi jualan baju juga. Oh ya? Iya. Sempat jualan baju? Jualan baju. Gimana tuh ceritanya? Itu juga perlu ceritain ya, lucu juga kayaknya nih. Jualan bajunya itu kita sistemnya live streaming. Tapi dulu ini keranjang kuning yang di aplikasi itu belum ada dulu. Jadi kita jualannya di Facebook. Siapa target market kita? Emak-emak bude-bude. Terima kasih emak-emak, kamu menghidupkan aku. Serius, beneran. Ya, serius banget. Aku bisa bayangin, jadi aku tahu juga. Soalnya pernah sempat lihat. Jadi cuman itu baju-baju perempuan, perempuan sama laki-laki. Kalau laki-laki aku bisa masukin ke badan buat anaknya. Kalau perempuan daster kan nggak mungkin dong kita pakai daster. Itu pun dijual. Daster juga jualan. Daster semua. Sampai body suit. Jadi untuk bude-bude ibu-ibu yang udah 2 anak 3, itu pasti dia akan melebar ke kiri dan ke kanan. Itu udah pasti. Yang mana yang paling laku? Body suit itu jadi semacam niper apa bahasanya ya. Jadi di perut ya semacam korset lah. Korset lah bahasanya itu. Ya, maklum ya. Tapi begitu aja effortnya kagum loh ya saya. Iya, jadi mau nggak mau kita hilang nih urat malunya kayak udah putus. Aduh, udah nggak ada malu-malu, nggak ada duit cuy. Udah nggak usah malu-malu lah. Dengar ya anak muda ya. Kerjain apa aja yang kamu bisa kerjain. Karena gini Kak, berat banget Kak ketika kita udah mentalitas gampang. Dari kecil mentalitas gampang kan dari SD. Udah ke Amerika, Ke Amerika kan mahal Kak. Ke Europe kita naik pesawat yang bagus. Kita lihat, oh ternyata Eropa begini ya. Kita pakai mata uang euro. Maksudnya di posisi itu mentalitas kita udah nyaman. Udah biasa nyaman. Boro-boro mikirin token listrik. Boro-boro enggak, pokoknya makan mah pasti ada. Pulsa, wifi, listrik, minyak, beras, semua tuh udah pasti ada dong. Nggak usah tuh kita mikirin nyuci baju, nggak usah. Karena sudah ada yang melakukan itu, kita tinggal hidup aja. Nah dari situ, akhirnya Tuhan bilang, enggak, anak Tuhan nggak boleh nyaman. Bukan nggak boleh hidup enak. Janji Tuhan adalah hidup kita diberkati, yes. Tapi kebanyakan orang jatuh tuh bukan karena berkatnya, tapi karena dia nyaman ketika diberkati. Setuju. Ketika dia nyaman, akhirnya dia lupa, dia mengentengkan segala hal, di situ dia jatuh. Dan dia mencoba mempertahankan kenyamanan. Iya. That's why zona nyaman sebenarnya zona yang paling kita pengen. Tapi zona nyaman adalah zona yang paling berbahaya untuk long term kehidupan kita. Masalahnya kan gini Kak, kita hidup kan gak cuma setahun 2 tahun. Kita hidup kan, we never know berapapun itu. Cuman seumur hidup itu kan lama ya. Kalau kita cuma fokus di 2 tahun, 3 tahun kenikmatan, tapi menghancurkan mental, karakter, terutama keimanan, nanti tahun kelima dan seumur hidup kita menderita kan nggak worth it banget gitu. Lebih baik aja 5 tahun menderita deh, nggak apa-apa deh, nguli deh, diketawain deh, nggak apa-apa banget.
Tapi karakter terbentuk, mentalitas terbentuk, dan terutama punya experience sama Tuhan, itu yang terpenting. Itu yang mahal. Itu yang paling penting. Oke. Jadi anak muda ini pelajaran banget ya. Jadi kayaknya malu itu udah nggak ada ya di kamusnya ya, harusnya. Nggak bisa. Kita lakuin apapun yang kita bahkan nggak bisa. Kalau orang bilang, lo harus lakuin apapun yang lo bisa, nggak salah. Lo harus lakuin apapun yang bahkan lo nggak bisa lakuin. Yang bahkan lo nggak mau, lo nggak nyaman, dan memalukan. Tapi itu kayaknya bagian juga untuk mengembangkan potensi dan talenta dalam kehidupan kita ya. Tuhan kan kasih satu talenta gitu ya. Tapi kan harus dikembangkan sebenarnya beberapa. Dan mungkin itu yang akhirnya karena the power of kepepet itu, akhirnya talentanya berkembang kan. Nggak tahu kan ternyata jadi marketing. Aku bisa jualan ternyata. Aku bisa ngeracik minuman dengan komposisi, gulanya sekian gram, bubuknya creamernya sekian gram, bubuk coklatnya sekian, air. Gini caranya ya. Sampai sedih lah kalau diceritain mah. Nanti jadi galau kita. Pokoknya itu sangat menyakitkan banget karena gini, kita berangkat dari dunia yang glamor. Main sinetron, muka di billboard itu di Sudirman kan, ada billboard tuh. Tahun 2013 tuh muka aku segede-gede di billboard ada di situ. Tulis aja di Google Somad MNC TV, aku lagi begini tuh. Itu ada di situ. Maksudnya kita udah berada di level itu, tiba-tiba langsung di dropin. Ya mending aja sekalian dari lahir drop, nggak sakit-sakit banget karena kita nggak tahu rasanya enak apa. Mentalitasnya udah kuat. Tapi kita udah tahu rasanya enak, tiba-tiba dikasih yang sangat-sangat tidak enak sekali. Waduh, itu sakit banget sih. Tapi ternyata rasa sakit itulah yang membuat kamu jadi hebat, jadi kuat. Amin. Dan karena Tuhan yang menjaga kamu bisa bertahan. Merasakan kekuatan Tuhan di dalam kehidupan akhirnya ya. Iya. Kan sempat ateis juga. Oh ya? Bukan ateis, agnostik. Iya. Tahu ada Tuhan tapi nggak mau. Tapi nggak tahu yang mana. Karena di saat orang tidak punya duit, token listrik bunyi, disitulah pemikiran-pemikiran liar pasti terjadi. Banyak keliarannya ya. Pasti terjadi. Di pikirannya ya. Kita mikirin Tuhan yang mana Tuhan? Tolong gua dong kalau memang Tuhan. Iya dong. Sekarang gini-gini, tuh pasti di situ iblis masuk banget tuh. Masuk banget di situ. Karena senjatanya iblis adalah kebohongan. Dan targetnya dia adalah pikiranmu. Dia nggak punya kuasa untuk bikin kayak di film-film tuh tiba-tiba terbang, nabrak kita mati. Nggak sekuat itu dia. Karena kuasanya udah dicabut sama Tuhan. Tapi dia bisa bohong. Masalahnya kita sering percaya. Makanya tersesat. Karena itu. Keren ya, ini pengalaman strugglingnya ya, dimana udah di dalam keadaan terpuruk gitu ya. So, gimana terus akhirnya tawaran itu datang ya? Padahal di masa-masa lagi jualan, lagi asik-asik ya, memasarkan baju daster gitu, tiba-tiba ada yang telepon gitu, tuh gimana tuh perasaannya tuh? Ya yang pasti mah, sebenarnya dibilang senang sih enggak, lebih kecuriga sama Tuhan. Bener. Ini Tuhan ngapain maksudnya nih? Ini mau bikin gue susah apa lagi? Iya. Karena udah terlalu pahit. Jadi masih nggak percaya ya waktu pas ada datang tawaran itu? Nggak percaya. Ini Tuhan mau ngeprank apa lagi? Tuhan mau PHP-in gue apa lagi? Sempat mikir gitu? Iya. Tuhan saksinya, nggak bohong aku. Terus? Karena terlalu kecewa. Kemarin juga Tuhan kasih tawaran yang sangat bagus, menggiurkan. Nggak jadi juga, fail juga. And again, berkali-berkali. Kalau cuma sekali dua kali ya udahlah ya. Ini berkali-kali. Terus tiba-tiba datang tawaran itu. Maksudnya apa? Ngapain sih? Udahlah lo, iseng banget sih Tuhan. Udah nggak usah, udah gue gini aja. Kan lo pengen lihat gue kayak gini. Oke, gue kayak gini. Ngambek. Sengambek itu. Sekecewa itu sama Tuhan. Makanya jadi agnostik kan. Jadilah pemikiran liar. Alah, gue juga Kristen karena bapak ibu gue Kristen. Sempet gitu ya? Oh iya. Coba kalau papa mamaku bukan Kristen, ya aku pasti bukan Kristen. Jadi pemikiran itu sangat kritis sekali. Saking kritisnya jadi kritis beneran. Gitu. Tapi itu ya, Tuhan baik banget sih. Dengan kita yang kayak gitu, Tuhan tuh ngerti. Tuhan tuh nggak marah sedikit pun. Tuhan nggak kecewa dengan respon hatimu. It's okay, kata dia. It's okay. Sabar Tuhan ya. Gue ngerti banget posisi lu. Gue paham banget. It's okay. Terus gimana? Akhirnya ternyata ini bukan prank. Ya akhirnya kita kasih kesempatan buat Tuhan membuktikan. Mungkin itu kesempatan terakhir tuh. Aduh. Tuhan,
dalam hati aja, oke, ini the last chance gue untuk ngebuktiin Tuhan beneran baik gak sih. Last chance. Abis ini kalau enggak fix, bam. Tiba-tiba gue merinding. Tiba-tiba jadi sampai sekarang berjalan lagi. Dan di situ Tuhan kasih kesempatan kedua. Ternyata everyone deserve a second chance, itu bener ada. Kesempatan pertama udah gagal nih, udah mati dia. Udah nggak bisa bangkit lah. Ternyata Tuhan bangkitkan karir dan keuangan yang udah mati itu, dibangkitkan lagi sama Tuhan. Ternyata bener, hanya Tuhan dan yang namanya Yesus yang bisa membangkitkan apapun yang mati, termasuk nyawa, termasuk duit, termasuk karir, termasuk hubungan pernikahanmu, everything, penyakitmu, hanya Dia. Itu faktanya. Itu faktanya. Saya ngomong gini nggak ada untungnya. Ngapain? Kalau orang tiba-tiba percaya Yesus, 1000 orang percaya Yesus, emang kita dapat duit? Enggak ada. Nggak ada untung apapun, followers nambah, enggak. Yang ada malah sok suci lo bang, lo kan masih yang ada malah begitu. Dan nggak apa-apa banget juga, karena membicarakan tentang Tuhan bukan berarti kita sempurna. Saya selalu bilang kalau di live TikTok, jangan terlalu muji-muji. Abang Icat ngomongnya berhikmat banget ya, gini banget ya. Enggak, gue bukan orang baik, gue orang jahat yang punya Tuhan yang baik. Amin. Gue orang biasa yang punya Tuhan yang luar biasa. Jadi ketika kita ngomongin tentang Tuhan, it's not about me, it's not about we. Bukan tentang kita, dan gak pernah tentang kita juga. Sehingga kita gak perlu terlalu harus jaga image nih ya. Come on man. Kita cuma punya dosa, cuma mereka aja gak tahu. Kita kan cuma nunjukin versi terbaik kita doang. Always. Tapi kan Tuhan tahu apa yang kau lakukan di kamarmu, di dalam mobilmu, di pikiranmu, di hatimu. Jadi gak usah, come on, let's go, biasa aja. Tuhan kok yang keren. Sehingga ketika besok kita melakukan kesalahan, pasti melakukan kesalahan manusia. Orang lain lihat, kita nggak akan jadi batu sandungan. Dari awal kita udah ngomong, lah emang gue jahat. Nggak pernah aku nyuruh kamu ikutin aku. No, aku selalu nyuruh kamu ikutin. Namanya Yesus, baik Dia. Bukan kita. Amin. Nggak pernah kita juga sih. Cuman kita aja sering mikir, oh nih gue nih. No. Oke, keren ini ya. Jadi kesaksiannya udah masuk kepada bahwa Tuhan itu memang menyentuh dalam kehidupan, terus akhirnya memang memahami bahwa ini perjalanannya memang ya tentang Tuhan, bukan tentang dirinya Richard, bukan dirinya kita gitu ya. So ini aku udah dapat selentingan ini mulai lagi banyak war nih film baru nih gitu ya. Nah, aku baca nggak nih? Judulnya, judulnya yang di atasnya yang dibaca ya. Lawan yang sesat agar tidak terjerat. Nah, Gereja Setan The Movie. Ini aku boleh ngejelasin dikit dulu nih karena banyak boleh yang salah dong. paham. Tunggu dulu, gimana gitu. Itu datang? Tawarannya tuh gitu, gimana datang terus akhirnya gini, pasti kan nawarnya gini, mau nggak lu main Gereja Setan? Filmnya Gereja Setan nih gitu kan? Ya penawaran itu kan jadi gitu. Boleh nggak? Itu dia. Ini bagus, very good question. Jadi ketika 2022 kita berikan Tuhan kesempatan, ya dong. Pokoknya menyerahkan lah, terserah deh ya Tuhan nih hidup gue, terserah kamu mau dibawa kemana nih Tuhan, nurut aja gitu ya kayaknya. Bener. Kan 2022 nih, Tuhan berikan kesempatan. Sebenarnya bukan Tuhan berikan kesempatan, ini kan manusia sombong ya. Manusia paling tersombong tuh ya kita. Saking sombongnya, kita yang ngasih Tuhan kesempatan buat ngebuktiin gitu. Sombong banget manusia memang. Ya, saya tuh orangnya tuh sombong banget dia. Saya bilang, "Oke Tuhan, gua kasih lu kesempatan buat buktiin kalau lu baik," kan gitu kan. Dibuktiin bener baik. Setelah itu ternyata itu bukan yang sekali 2022. 2022 terus berbulan-bulan, berhari-hari, terus dengan berbagai banyak sekali lah kejadian-kejadian yang udah kalau dihitung-hitung nih udah nggak masuk akal nih. Udah nggak masuk akal. Kita bisa ceritain tentang itu tapi nggak mungkin karena panjang sekali ceritanya. Aku berusaha singkat sampai 2022, 23, 24. Banyak nih hal-hal yang di luar logika, kita nggak cari dia yang datang. Makanya di situ aku makin percaya firman Tuhan bilang, nih versi gaul aku ya. Karena Roh Kudus di hatiku tuh super gaul. Dia kalau ngomong lu gue gaul banget. Gue sayang sama anak gue, lo tidur pun gue berkati lu. Kamu mau kerja siang malam, banting tulang, banting pintu, sampai siapapun lu banting gitu ya. Kalau Tuhan bilang enggak, ya lu nggak akan dapet. Bukan berarti kamu nggak boleh kerja, kerja harus. Tapi kalau kerja buat dunia tuh formalitas aja.
maksimalnya hati kita ke Tuhan. Nah kita kan suka kebalik. Kalau kerja maksimal, wah dari pagi berangkat gelap, pulang gelap, sampai hidupnya gelap beneran. Tapi buat Tuhannya nggak maksimal. Hatinya, hatinya tuh kayak, pokoknya kalau gue kerja makin bagus, duit gue makin banyak. Itu kan matematika dunia. Tujuannya nilai. Iya. Tuhan kan matematikanya nggak gitu. 5 roti 2 ikan, kurang. Tapi dengan ucapan syukur, pas dibagi-bagiin, nggak habis-habis nih. Nggak habis-habis nih, sampai 5.000 orang, cukup nih. Nah, akhirnya di situ kita menyadari bahwa cara kerja Tuhan beda sama manusia. Beda banget sama manusia. Itu terbukti di gereja setan. Terbukti banget sampai akhirnya tiba-tiba nih 2023. Sebenarnya kita syuting itu Desember. Oh, udah dari Desember 2023. 2023 persiapannya lah. Reading, pendalaman karakter, fitting kostum dan sebagainya. Sempat casting gitu juga? Enggak. Oh ya? Ini satu-satunya film yang nggak casting tuh ini. Nah, karena menarik nih. Ini aneh sih. Memang cara kerja Tuhan tuh aneh. Iya. Kalau kamu menemukan sesuatu hal yang aneh, kemungkinan besar tuh dari Tuhan. Jangan berburuk sangka dulu. Tahan dulu, percaya aja dulu. Tahanin percaya kamu tuh beberapa waktu ke depan, nanti akan dibuktiin. Dang! Selalu begitu. Always kayak gitu. Gimana ceritanya? Tiba-tiba 2023 kan, bulan November, kakak rohaniku, Kak Teddy. Nih, aku lagi tidur. Lagian nelpon mah jam 7 pagi, orang ngapain sih gitu. Maksudnya ini kan yang udahlah tidur kan. Pas kebangun miss call 8 kali. Siapa nih? Kak Teddy. Nah udahlah tutup lagi lah gitu kan. Nah, paling apa sih? Nelpon 12 kali. Apa sih nih Kak Teddy? Angkat. Dek, lu mau main film gak? Ya mau lah. Siapa yang gak mau? Yaudah buruan nih ketemuan di Sensi nih sama produsernya langsung. Sekarang? Iya sekarang. Ya jangan sekarang dong, gak bisa gini-gini. Ya lu mau gak? Ya udah filmnya apa? Dia nggak dikasih tahu filmnya apa. Sutradaranya siapa? Pemainnya apa? Budgetnya berapa? Kan gitu dong. Iya dong. Ini kalau nggak jelas nih di prank kali ini. Udah lu percaya aja. Aduh, emang nih susah kalau ngomong sama orang Kristen. Jawabannya apa? Percaya aja. Ayo dong. Jangan Kristen banget lah. Ini duit nih gitu dong. Pikiran manusia kan. Datang dah udahlah dengan iman kita datang ke Sensi. Ketemulah Kak Tito. Pak produser, Pak sutradaranya. Di situ bilang, ini kita mau bikin film judulnya Gereja Setan The Movie. Aku baca sinopsisnya, dikasih tahu sinopsisnya. Aku baca, ini serius nih bikin film kayak gini? Iya. Ini film yang formulanya belum pernah ada di Indonesia nih. Selama ini di Indonesia ya, sepanjang setidaknya selama aku hidup deh, nggak pernah satu kali pun aku lihat film yang kayak begini. Karena formulasinya beda. Biasanya kalau film horor, setannya setan-setan difabel semua. Pocong lah yang cuman bisa begini, atau suster ngesot lah yang kakinya bermasalah jadinya dia ngesot, kan difabel kan. Maksudku adalah ini hal yang baru nih, film dimana mengangkat dari kisah nyata satanik, ajaran sesat, ajaran yang buruk, ajaran yang udah jelas aneh dan salah. Terus dari latar belakang Kristen. Oke nih, penasaran banget nih filmnya nih. Akhirnya singkat cerita nggak casting, datang ke kantor, ngobrol-ngobrol doang. Gimana bro pengalaman hidup lo, apa yang lo pernah alamin bersama dengan Tuhan dan sebagainya. Karena untuk memainkan peran ini tuh bukan hanya skill. Karena skill kita mah nggak seberapa. Banyak yang lebih jago banyak. Yang lebih hebat mah banyak pasti. Tapi yang mengalami Tuhan nggak semua. Kak Tito lihat itu. Itu alasannya. Iya, karena kalau bicara aktor banyak sekali. Untuk memerankan peran ini tuh kita nggak bisa acting, nggak boleh acting, real. Dari dalam. Iya, dari semua ekspresi yang keluar karena skenario itu ya hasil dari perasaan yang beneran pernah ada. Pernah dialami. Sebaik itu Tuhan ada. Dan ya akhirnya disitulah Kak Tito memilih peran-peran itu ya berdasarkan itu. Dan langsung diterima saat itu. Karena tertarik dengan ada konsepnya ini yang berbeda ya. Iya. Dan itu beneran real ya? Real ya? Itu Gereja Setan itu kan memang kalau sama Kak Mongol Stress, Kak Mongol lebih pro banget dalam hal persetanan ya. Karena memang beliau kan yang ngalamin. Gitu. Aku banyak belajar dari Kak Mongol, tapi faktanya sampai detik ini setan nggak pernah berhenti kerja.
24 jam dan bukan hanya untuk gangguin orang-orang tertentu atau agama tertentu, untuk apapun agamamu, dari manapun latar belakangmu. Oke, iblis nggak suka banget sama kita manusia. Dia akan selalu berusaha menjatuhkan kamu. Gereja Setan The Movie ini kan memang targetnya adalah untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak muda ya, untuk hati-hati jangan sampai tersesat, betul ya? Iya. Karena ada tagline yang tadi tuh di kaos tuh, iya kan? Ada tantangan nggak dalam pembuatan filmnya sendiri? Wah, terus terang ya, ini film nih agak aneh banget nih. Maksudnya aneh banget itu berbeda banget dari produksi-produksi sebelumnya yang pernah aku coba alami, aku coba pelajari lah. Ini beda nih produksi yang ini aneh banget. Kenapa? Ini tantangannya yang dihadapi sama Richard ya? Iya, yang aku pribadi ya. Iya. Dari mulai penyerangan pikiran tuh udah pasti. Entah kenapa. Penyerangan pikiran yang terjadi itu apa? Oh, nggak tahu ya. Kalau di aku itu sih bukan yang kayak tiba-tiba kursi getar sendiri, jatuh. Enggak yang gitu-gitu. Tapi lebih ke dia tuh main di roh gitu. Dia ngebuat kita tuh, ini aneh banget ya. Kita everything's good, nggak ada masalah, semua baik-baik aja gitu. Maksudnya bicara soal keuangan, kehidupan gitu kan. Kita merasa empty, kosong, nggak enak deh pokoknya. Nggak enak banget. Itu yang dialamin. Dirasain saat syuting itu? Sebelum syuting dong. Iya. Bahkan ketika udah bilang Kak Tito, oke, Kak Teddy, let's go, kita jalan. Wah, ragu, takut, aneh banget nih. Aku nggak bisa describe rasanya gimana. Tapi yang jelas aku tahu, oh ini mainan roh nih berarti ini. Gimana breakthrough-nya sampai akhirnya bisa, terus akhirnya ini berat banget berarti kan film ini pas begitu mau syuting karena banyak tantangannya, hati kosong, mungkin blank, mungkin ada rasa mau mundur atau apa nggak? Oh pasti banget. Apalagi pas lihat skripnya, iblis itu kan iblis tahu nama kita. Tapi dia memanggil kita dengan dosa. Dia selalu, weh, lu pernah ngelakuin ini, lu pernah jahat, lu pernah begini. Iblis tahu nama kita. Ada scene itu kayaknya. Tapi memanggil kita dengan dosa kita. Tuhan tahu dosa kita. Tapi manggil kita dengan nama. Nah, itu yang aku alamin. Tuhan manggil kita dengan nama kan. Kamu orangnya. Tapi iblis bilang, kan berdosa lo. Lo kan begini, lo kan begitu. Wah, lu nggak pantas lah bro, kayak gitu bro. Cat, udahlah Cat. Lu nggak pantas, lu nggak jago-jago amat, lu nggak keren-keren amat, lu cupu, lu jelek, lu hancur, wah semuanya, pem, sampai ragunya setengah mati. Gitu ya? Karena intimidasi itu, ya kan tadi kita bahas di awal, iblis selalu berbicara tentang kebohongan dan kebohongan. Targetnya adalah pikiranmu. Terus bagaimana caranya terus bisa mengalahkan pikiran itu, emptiness dalam hati itu sampai akhirnya udah nih sikat, pokoknya jalan. Satu doang sih caranya pada saat itu. Firman Tuhan. Ini akan terlihat rohani sekali ya, tapi ini faktanya. Ya bagus dong. Gak ada, maksudku gak ada cara lain untuk ngelawan kejahatan selain dengan firman Tuhan. Amin. That's it. Puji-pujian. Itu yang kedua, dan powerful banget karena puji-pujian adalah sesuatu hal yang bahkan Tuhan pun gak bisa lakukan. Mau muji siapa lagi? Tuhan yang paling tinggi. Kita doang yang bisa lakuin itu. Lucifer, setan iblis itu kan dulunya puji-pujian tuh kalau kita pelajarin ya. Sehingga dia nggak bisa lagi ngelakuin itu. Kita yang ngelakuin itu sekarang. Makanya semarah itu iblis kalau lihat puji-pujian kan. Seenggak suka itu dia. Ketika ngeliat, tapi pujian yang sungguh-sungguh gitu. Amin. Yang sesungguh-sungguh itu, nggak perlu suara bagus gitu kan. Ya itu cara mengalahkan kebohongan. Isi dengan kebenaran. Nggak ada cara lain. Amin. Nggak ada cara lain. Keren nih kayaknya filmnya ya. Kita menantikan. Puji Tuhan. Ya. Ini kapan rencananya ya rilis? Ini 11 September 2025 rilis di seluruh bioskop Indonesia. 11 September itu hari Kamis. Ada pesan khusus nggak ya buat ini nanti yang menantikan film ini gitu ya, karena mungkin ada pesan-pesan yang maksudnya kalau disuruh nonton udah pasti dikasih pesan lah ya ke mereka, tapi maksudnya untuk mereka tuh, untuk mendorong mereka untuk nonton ini apa biar mereka tuh terdorong, apa yang mau disampaikan ke mereka? Yang pertama gini, karena ada beberapa kesalahpahaman nih di netizen pas kita lihat reaksinya di kolom komentar, DM dan sebagainya. Kesalahpahamannya itu cukup banyak, tapi aku mencoba menjelaskan banget sebisaku sekarang. Yang pertama, ini bukan film horor jump scare. No. Ini bukan kayak gitu.
Ini makanya tadi aku bilang ini film dengan formula yang belum pernah aku temuin di film Indonesia sebelumnya dan ada di formula film ini. Jadi ini sebuah menu yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya goals, tujuan paling besar dari film ini apa? Memberitahu bahwa ini kisah nyata dan ini masih terjadi sampai sekarang. Bahwa iblis gak akan pernah berhenti untuk gangguin kamu, untuk hancurin kamu tanpa kamu sadari. Kalau kamu sadari, ya kamu, gue gak mau, itu jahat. Tapi dia jago banget tanpa kamu sadari. Dia akan masuk melalui kekecewaan hatimu yang gak pernah kamu selesaikan, kepahitan hatimu dengan apapun dan siapapun itu, dia akan masuk di situ. Pelan-pelan dari hati, dia akan kepikiran, kamu akan mikir yang macem-macem, ekstrim yang luar biasa sehingga, boom, bukan hanya binasa. Dia gak cuma kepengen kamu binasa, dia pengen lihat kamu binasa dan menderita sebelum binasa. Oke. Kalau binasa pas sudah mati, binasa dia. Tapi sebelumnya nggak, gue pengen lihat tuh menderita dulu di hidup ini, kata iblis. Sejahat itu dia. Sejahat itu dia. That's why kita pengen ngasih tahu bahwa di sini tagline-nya kan lawan yang sesat. Oke. Agar tidak terjerat. Gimana kita bisa ngelawan kalau kita aja nggak tahu apa yang kita lawan? Iya. Karena kita nggak pernah sadar itu. Kalau seorang penipu, aku mau nipu kakak, tapi aku udah bilang, halo, saya mau nipu kamu supaya kamu rugi 50 juta. Nggak akan tertipu. Langsung pergi dia. Iya. Tapi penipu nggak kayak gitu. Dia datang dengan, halo, apa kabar? Ya ampun, bagus banget antingnya. Ini ya, sehat ya. Trustnya timbul. Trustnya timbul. Di satu momen, bisa nih langsung. Bu, jadi aku ada investasi nih, Bu. Teng. Kan udah percaya dia. Iya. Ketipu. Iblis kayak gitu mainnya. Iblis, wah halus banget. Saking halusnya kita nggak akan bisa nyadar. That's why salah satu upaya dari produksi Amazing Grace Production, produksi film Gereja Setan, untuk bikin kita sadar bahwa jangan sampai kita tersesat. Tersesatnya tuh gimana nih? Pikiran. Outputnya apa? Dari pikiran yang tersesat itu, kita tuh jadi merasa apa? Yang pertama, nih orang-orang ini pada salah semua nih, saya doang paling bener nih. Akhirnya kesombongan muncul. Oke. Kesombongan muncul, akhirnya apa? Perilaku jahat muncul. Nggak pernah puas. Udah punya duit 10 juta, pengen lagi 100 juta, dia nyopet. Dapat 100 juta, pengen lagi 1 miliar, dia nyopet. Itu semua dari iblis, bukan dari Tuhan tuh. Dan dia pengen ngancurin orang caranya gitu. Dengan dikasih yang enak-enak. Di film ini kita 90, kalau kamu mau bilang 80-90% adegan itu, bahkan bukan adegannya ya, tapi setnya. Settingannya? Settingan tempatnya, latar belakang suasananya, dialognya itu memang real. Oke. Asli. Oke. Ya begitu memang cara satanik atau setan atau iblis gitu ya bekerja. Memang seperti itu. Makanya sepenting itu kita untuk paham bahwa iblis 24 jam gak pernah tidur untuk ngancurin kamu. Tapi kabar baiknya 24 jam juga Tuhan gak tidur jagain kamu. The question is, kamu mau pilih siapa? Kamu mau pilih iblis atau Tuhan? Karena satu-satunya yang bisa ngelindungin kamu dari iblis, satu-satunya nih, gak ada opsi lain nih Kak. Tuhan yang bisa ngelindungin kamu dari iblis, gak ada opsi lain. Amin. Mungkin kalau diriku bisa ngelindungin diriku sendiri, ya kita gak butuh Tuhan. Betul. Tapi faktanya Kita tidak bisa. kita tidak bisa. Amin. Keren. Wow. Oke, sip. Thank you banget. Thank you. Puji Sudah Tuhan. ada di sini dan pesannya adalah tetap tunggu, nantikan tanggal rilisnya dan jangan lewatkan filmnya. Yes. Oke. 11 September 2025. Oke, itu dia ya filmnya dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Ini dia bersama dengan narasumber kita Richard Evander, bukan Van der Veer ya. Oke. Itu marga nenek. Oke. See you next. See you. Bye. Saatnya kita ke acara yang kita tunggu-tunggu bersama. Santap kasih bersama. Menurut Papa, sebaiknya kamu sembunyi dulu di luar kota. Sebenarnya ini gereja apa? Ini bukan gereja komunitas. Di komunitas kami ini, kami menerima semua orang.
percaya sama Tuhan. Setelah Anda membuat semua orang ninggalin lu di saat lu sangat membutuhkan mereka. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, enyah kau iblis. Saatnya kita akan melakukan ritual pengantin iblis sekarang juga. Selamat datang, selamat bergabung di komunitas kami. Komunitas kami ini luar biasa. Orang yang udah gabung biasanya udah susah keluar.